Puji Tuhan, sukacita dari Tuhan kembali membawa kita bisa bertemu dengan semua jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing dan bersama dengan kami pada hari ini. Semua umat Tuhan, gereja, semua orang percaya bahkan di seluruh dunia ini kita bersukacita dalam keadaan apapun. Kembali kita diingatkan bahwa Yesus yang luar biasa memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Ada perkara yang besar yang Dia akan buat dan kerjakan untuk kita semua. Sebab itu mari kita siapkan hati kita pada hari ini. Kita siapkan hidup kita, semuanya kembali kita mau beribadah. Karena kita percaya di dalam hadirat Tuhan ada kemerdekaan. Di dalam hadiratnya ada kesembuhan, ada mujizat, ada pertolongan, ada penghiburan. Karena Roh Kudus berkarya di hatimu, dalam keluargamu, dan di dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita mulaikan pada saat pada hari ini, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau masuk dulu di dalam doa untuk membuka acara kita pada hari ini. Bapa, terpujilah namamu Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Selalu kami bersyukur kami bisa bertemu Tuhan di dalam setiap waktu dalam hidup kami dan juga bersama jemaat Tuhan. Kami bersyukur karena kemurahan Tuhan, karena anugerah-Mu yang besar. Roh Kuduslah yang memimpin, menuntun kami sampai hari ini, memberi kami kekuatan hari lepas hari. Sampai hari ini kembali Tuhan masih memberi kami waktu. Bapa, berkat-Mu ada atas ibadah kami pada saat ini. Tuhan menolong semuanya. Kenaikan Engkau ke sorga. Ada perkara yang luar biasa yang Tuhan sedang kerjakan bagi kami umat dan gereja-Mu di hari-hari ini. Terima kasih Bapa, pengurapan-Mu selalu atas kami. Bersama dengan kami Tuhan, kami mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Kami akan mulaikan acara ibadah kami pada saat ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang luar biasa. Haleluya, amin. Satu pujian, how great is our God, Allah yang besar, amin. Is oh God, sing with me how great is oh God, and always see how great is oh God. How great is oh God, Dia Allah yang besar. How great is oh God. Sing with me how great is our God, and all will see how great Sama-sama katakan besar Allahku, besar ya Tuhan. Mari siapkan hati kita semua, bawa pujian yang terbaik untuk Tuhan. Allahku, sebab namamu besar. Nyanyikan besar. Kami mau bernyanyi dan bersorak bagi Raja yang besar ya Tuhan. Selamanya Dia besar. Katakan sekali lagi, amin. Besar Allahku. Yes. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, Selamanya Dia besar dan ajaib. Tuhan, mari katakan Dia layak untuk disembah. Amin. Haleluya. layak disembah. Sebab Dia Allah yang besar, Dia Raja. Hati kami selalu bersukacita. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Dia layak. Layak disembah. Kami menyembah Engkau Allah yang kudus Kau Tuhan. Raja Sebab Engkau Raja segala raja. Mari berkaryalah Tuhan bagi kami saat ini. Hati kami selalu bernyanyi bagi Tuhan dan Raja Kau kita. besar. Lagi layak disembah. Layak disembah. Angkat hatimu.
raja segala. Sebab Dia Raja yang besar. Amin. Haleluya Tuhan. Hatiku bernyanyi, Kau besar. How great is our God. How great Yes Tuhan. is our God. Sing with me, how great is our God. And all is He, how great is our God. You are worthy of your praise. My heart will sing, how great is our God. Layak disembah. Amin. Haleluya. Layak Dia besar. disembah. Dia yang layak menerima pujian dan Kau penyembahan. raja segala. Sebab Dia Raja yang agung, Dia Raja yang mulia, Dia penguasa, Dia berdaulat atas hidup kita. Haleluya. Kau besar. Layak disembah, Dia layak. Layak Amin, 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 amin Tuhan. Kami Kau angkat raja segala. tidak ada raja yang lain, hanya Engkau ya Tuhan. Hatiku bernyanyi, Kau besar. Hatiku bernyanyi, Hatiku bernyanyi, hatiku kau bernyanyi. Katakan, selalu hati kami bernyanyi bagimu Tuhan. hatiku bernyanyi, Kau besar. Terima kasih Tuhan, mari bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Raja. Haleluya. Dia semua Engkau berkuasa dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang melakukan segala perkara. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu atas kami. Kau bertahta bagi kami. Kau berkarya bagi kami. Roh Kudus, terpujilah Kau selamanya ya Tuhan. Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa, tangan atas kuasa-Mu Tuhan, selamanya Tuhan. Mari bawa hatimu. Tidak ada yang layak selain hanya nama Yesus. Dia besar, Dia ajaib, Dia berkuasa. Ya Rabbah, sungguh kami melihat kebesaran Tuhan, tangan-Mu ajaib Tuhan. Yesus Tuhan, Engkau berkuasa melakukan semuanya bagi kami. Haleluya. Tidak ada penyembahan yang lain selain hanya kepada nama-Mu ya Tuhan. Mari bawa hatimu. Hadirat Dia memenuhi hidup kami. Roh Kudus, Kau memenuhi kami. Kau memulihkan pujian. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau besar. Amin, amin. Engkau Allah berkuasa, oh Tuhan. Yesus aja Kau berkuasa. Terima kasih, mari bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Selamanya Kau baik bagi kami.
Amin. Terima kasih. Maka jalan Amin. Terima kasih. Haleluya. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Dia sukacita kita, dia kegirangan kita. Dia kesukaan kita. Sebab itu mari umat Tuhan, semua kita, apapun keberadaan kita, hari ini kita diingatkan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Yang layak untuk menerima setiap pujian dan penyembahan kita. Dengan iman bahwa kenaikan Yesus ke sorga, dia sedang menyediakan satu hal yang luar biasa bagi kita hari-hari ini. Kita gak perlu takut dan kita gak perlu khawatir. Sebab kuasanya diberi untuk kita. Kemenangan ada di atas kita. Bahkan kita dikatakan lebih dari pemenang. Karena firman Tuhan yang berkata engkau lebih dari pemenang. Sebab itu mari naikkan satu pujian ini bersama dengan kami. Sukacita dari Tuhan adalah kekuatan dalam hidup ini. Amin. Kami diberi kuasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Amin. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah bersama dengan kita. Amin. Lagi dari awal, mari sama-sama katakan. Ku diberi kuasa Allah dari beri kita kuasa. Raja Mulia, Dari Raja Mulia. menaklukkan musuh Amin. di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama katakan. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau periksa hidupku. Berdiri dengan iman Dengan iman kepada Yesus. dalam Yesus Tuhan, kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Amin. Haleluya. Kau Raja segala raja. Sama-sama dari awal. Kita diberi kuasa yang besar. Amin. Dari Raja Mulia. Sebab itu mari katakan. Diberi kuasa dari Raja Mulia. Amin. Untuk menaklukkan setiap musuh kami di bawah kaki kami. Di Amin. bawah kakiku. Oh. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia. Jika Allah ada bersamaku, Siapa jadi lawan? Ya, katakan. Sungguh besar kau Tuhanku, engkau perintah hidupku. Kami berdiri dengan iman. Dengan iman, Iman pada Yesus Kristus. Tuhan, Yes. kau yang memberi kemenangan. Ada kemenangan yang dari Tuhan. Merayakan, terpujilah engkau Raja segala raja. Katakan sungguh besar. Besar kau Tuhanku, engkau periksa hidupku. Berdiri Ku dengan iman. berdiri dengan iman. Iman kepada Yesus. Dalam Yesus Tuhan, kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah engkau Raja segala raja. Terpujilah kau Raja. Terpujilah engkau Raja segala raja. Terpujilah. Terpujilah engkau Raja segala raja. Yes. Amin. Haleluya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak. Mari kita mau siapkan hati kita untuk masuk lebih lagi bersama dengan Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kami. Karena hanya Roh-Mu hari-hari ini yang membuat kami tetap berdiri. Bertahan menghadapi apapun juga. Kami perlu Roh Kudus itu di dalam setiap kehidupan kami. Mari saudara siapkan hati kita, hidup kita. Mari kita mau naikkan pujian ini. Haleluya. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Ya Tuhan. Berkaryalah Kami perlu Engkau dalam hidup
kami Tuhan. Setiap kami perlu Engkau. Ada kuasa Tuhan yang besar selalu menyertai kami, memberi kami kemenangan. Mari jamaah kami Tuhan. Jamaah setiap hati kami, ubah kami jadi baru. Sama-sama berkaryalah Roh Kudus bagi kami. Luaskan Roh Kudus berkarya dalam hidup. Biarkan Dia bekerja seluas-luasnya dalam hidup kita. Dengan kuasa-Mu. Kalau Roh Kudus ada di dalam hidup kita, ada satu kemerdekaan yang Dia berikan, ada satu roh kebebasan dalam hidup kita. Lebih besar lagi kita melihat pekerjaan kuasanya dalam hidup kita. Rindu minta Allah menjamah setiap hidup, setiap hati kami ya Tuhan. Ini kerinduan kami. Mari katakan ubahlah kami. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Haleluya, amin. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Ubahkan kami Bapa. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, buat kami Tuhan, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama. Sekali lagi, ubahlah kami Bapa. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, seperti yang Engkau jadikan mau dalam kami hidup kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti jadikan kami sama seperti jadikan kami sama seperti Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk kehadiran-Mu bersama dengan kami. Roh Kudus yang selalu melengkapi dalam setiap kehidupan kami, memimpin, menuntun kami, selalu menyegarkan jiwa kami. Hanya firman Tuhanlah satu-satunya yang kami percaya, yang kami imani dalam setiap kehidupan kami. Kami manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalan hidup kami, dan orang yang berjalan sekalipun tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Tetapi kami hanya berserah karena kami tahu Roh Kudus yang akan memimpin dalam setiap jalan-jalan hidup kami. Bapa, berkarya malah atas kami saat ini lewat firman Tuhan. Sampaikan misi hati-Mu atas hidup kami. Apalah artinya semua pengertian kami, semua pengetahuan kami, semua yang kami ketahui, semua yang kami mengerti tanpa kasih karunia Tuhan. Kami perlu kasih karunia-Mu atas kami semua. Beri kami hikmat-Mu Tuhan, kebijaksanaan yang dari Tuhan, untuk kami mampu menghadapi hari-hari besok kami bersama dengan Engkau. Kami tidak takut bahaya, kami tidak takut melewati segala macam perkara, sebab kami tahu Roh Kudus selalu ada berjalan bersama dengan kami. Kami punya pengharapan yang luar biasa, bukan hanya masa depan kami saat ini, tapi sampai kepada masa depan kami yang akan datang. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Jadilah kehendak-Mu Tuhan, di bumi seperti di surga. Pengurapan Tuhan atas kami. Kami siapkan hati kami untuk belajar kebenaran firman-Mu, hikmat-Mu, pengurapan-Mu, kuasa-Mu, Roh-Mu atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama kita katakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, kita kembali bertemu di dalam hadirat Tuhan.
Karena kebaikan Tuhan tentunya saudaraku ya. Kalau enggak, kita enggak bisa nentuin. Saya katakan apa yang ada di dalam setiap hidup kita saudaraku ya. Karena tahun ini saya ingatkan minggu kemarin adalah bukan apa yang menjadi rencana dan rancangan apapun dalam hidup ini, tapi ketika kita masih diberi di setiap hari yang baru dan kita punya Allah yang hidup. Dia bangkit dan dia naik ke sorga. Kita punya pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Sebab itu saya katakan betapa rugi ya. Betapa ruginya kita kalau kita tidak mengikuti setiap ibadah-ibadah online. Kenapa saya bilang rugi saudara? Artinya kita kehilangan sesuatu yang bernilai. Ada banyak asupan-asupan makanan kerohanian kita yang bisa menguatkan kita di hari-hari ini saudaraku ya. Yang harusnya itu kita terima saudara dalam hidup ini. Saudara, kalau saudara perhatikan saudara dalam setiap firman Tuhan yang saudara dengar ya dari awal pertama sampai pada saat ini saudara, itu sepertinya apa ya, berkesinambungan gitu saudara. Sepertinya itu nyambung gitu saudaraku ya. Padahal gak ada part 1, gak ada sesi 2-nya itu gak ada saudara. Tapi setiap saya belajar mempersiapkan firman saudara ya, kok bisa nyambung ya gitu saudara dengan hari-hari yang kemarin saudaraku ya. Ini dia gitu saudara, mari pada saat ini kita mau siapkan hati kita untuk terima firman Tuhan. Kita diingatkan di bulan-bulan ini setiap kenaikan Tuhan Yesus ke surga kita memperingati. Setelah itu selalu ada doa 10 malam ya, seperti tahun-tahun kemarin. Kita bisa berkumpul, kita bisa berdoa. Tapi sekarang kita belum bisa ya. Nah ini dia, kita melihat ada waktu ya, ada waktunya. Sekarang belum bisa saudara. Mengingatkan kepada kita ada satu peristiwa di loteng Yerusalem saudara. Buatlah rumah kita itu menjadi loteng Yerusalem. Di mana di situ Tuhan bilang kepada mereka, jangan tinggalkan tempat itu, tunggu di situ, ya, berdoa, bersehati bersama-sama di situ pada gereja mula-mula, jemaat yang mula-mula. Jadi jadikan rumah-rumah kita sekarang ini ya menjadi loteng Yerusalem, betul loteng ya Yerusalem pada saat itu, di mana kita disuruh berkumpul, berdoa, bersehati bersama-sama. Tuhan bilang jangan tinggalkan tempat itu, jangan kamu tinggalkan doa kamu, jangan kamu tinggalkan ibadah kamu ya, sampai kamu menerima sesuatu, sampai kamu terima kuasa itu. Dan saya percaya tidak kebetulan kalau kita disuruh ada di rumah saja. Ya, pasti ada sesuatu hal yang Tuhan pun inginkan, yang Tuhan pun mau gitu saudara. Ada yang akan kita terima, ada yang akan kita dapati kalau kita mau taat saudaraku ya. Ada keselamatan, ada mujizat, ada kuasa. Seperti kita melihat pada peristiwa itu yang terjadi. Setelah itu apa yang terjadi? Kuasa mengikuti mereka, dikatakan ada kesaksian, jiwa-jiwa, hujan pertobatan, ada hujan awal, hujan akhir saudara mengikuti mereka. Luar biasa sekali saudara. Yesus ke sorga saudara, itu adalah urusan kita. Untuk urusan kita, saya katakan kita disadarkan kembali saudara bahwa kita di dunia ini bukan tempat tinggal kita yang sesungguhnya. Kalau Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat untuk saudara dan saya, menyediakan rumah untuk kita nanti. Jadi rumah-rumahmu sekarang akan ditinggalkan ya. Semua yang kita punya kita akan tinggalkan, menyadarkan kepada kita lagi ya. Sampai kapan Tuhan aku ada? Sampai kapan Tuhan aku masih di rumah ini? Sampai kapan Tuhan aku masih bersama keluargaku? Sampai kapan? Karena Dia sudah dan sedang menyediakan tempat bagi kita. Ketika rumah kita selesai, kita akan dipanggil untuk kembali saudara. Jadi sadar saudara ya, dunia ini bukan tempat tinggal kita saudaraku. Kita hanya mampir, kita hanya transit, dan kita hanya musafir. Dunia ini kita tahu tempatnya air mata. Tuhan gak mau kita lama-lama ada di bumi ini saudaraku ya. Tempat kesusahan, tempat persoalan, tempat masalah. Kita sekarang sementara mengalami satu trouble kan, satu masalah gitu saudaraku ya. Sebab itu Yesus menyediakan satu tempat yang lebih baik lagi untuk kita. Yang setuju katakan amin. Ya, sebab itu persiapkan
hidup kita, saya katakan minggu kemarin, untuk menuju pada satu kekekalan. Apa itu? Itu tempat yang Yesus sedang sediakan untuk saudara dan saya. Kita akan tinggalkan masa kekinian ini, ya. Roh Kudus akan melengkapi kita. Dia memberi kita kuasa. Roh Kudus akan menyertai kita. Karena roh itu yang dia beri untuk dunia dan untuk kita, untuk mengisafkan dunia ini. Orang berdosa, ya, siapapun, itu adalah pekerjaan daripada Roh Kudus, bukan manusia. Sebab itu selalu saya katakan nggak ada yang kebetulan, saudaraku ya. Coba kita mau lihat dalam Imamat pasal yang ke-6 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-13. Imamat 6 ayat 12 sampai 13. Ada bagian firman Tuhan. Api yang di atas mezbah itu harus dijaga supaya terus menyala, jangan dibiarkan padam. Tiap-tiap pagi imam harus menaruh kayu di atas mezbah, mengatur korban bakaran di atasnya, dan membakar segala lemak korban keselamatan di sana. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah, janganlah dibiarkan padam. Puji Tuhan, haleluya saudara. Amin saudara. Dalam imamat ini jelas, di situ dikatakan bahwa supaya mezbah itu, apinya yang ada di atas mezbah itu biar terus menyala. Para imam setiap pagi dikatakan mereka harus melakukan sesuatu, mengatur tempat itu, mezbah itu, supaya api itu terus menyala. Saudaraku ya, api itu terus menyala, api itu tetap terjaga. Di situ dikatakan mereka harus lakukan itu terus menerus saudara, setiap pagi saudaraku ya. Mengingatkan kepada kita saudara, Roma 12 ayat 11 berkata apa? Janganlah hendaknya apa? Kerajinanmu, kesetiaanmu, pekerjaanmu, upayamu, usahamu, hidupmu dengan Tuhan atau apa saja, jangan menjadi kendor. Tetapi biarlah roh kita, api itu biarlah terus ada dalam hidup kita, tetap menyala, tetap terjaga, dan layanilah Tuhan. Kira-kira seperti itu ya. Ayat yang kita baca tadi ada beberapa kali dikatakan supaya biarkan api itu tetap menyala, supaya tetap terjaga saudaraku ya. Artinya kalau ada satu kata yang diulang-ulang dalam pembacaan firman Tuhan, itu artinya penting. Itu artinya Tuhan suruh untuk kita memperhatikannya. Biarlah api itu tetap menyala ya. Api itu jangan sampai padam. Makanya para imam harus selalu berusaha saudara untuk api itu terus ada dan selalu menyala saudara. Hidup kita adalah mezbah Tuhan. Perhatikan baik. Hidup kita adalah mezbah Tuhan. Iya. Hidup kita harus selalu dikatakan api itu harus selalu ada di dalam kehidupan kita. Ya, ada satu roh yang Tuhan beri dalam hidup kita dan roh itu biarlah harus selalu menyala. Ya, seperti api itu dikatakan. Kalau seorang bapak atau seorang ibu yang punya anak, ya, lalu dia melihat anak ini setiap hari kesehariannya lesu, lemes, ya saudara ya, diem, gak mau buat apa-apa gitu saudara. Pasti ada dua hal. Kalau nggak dia sakit, yang kedua atau dia punya masalah. Sebagai orang tua pasti akan bertanya atau menegur, kenapa sih kamu? Gitu ya. Sebagai orang tua nggak mau lihat anaknya itu yang biasanya ngomong, biasanya ceria, tiba-tiba diam, tiba-tiba nggak mau ngomong, tiba-tiba nggak mau bicara gitu saudara ya. Tiba-tiba lemes, tiba-tiba nggak ada gairah, nggak ada semangat saudara ya. Nah ini dia saudara, bagaimana keadaan jiwa kita sekarang? Apakah sehat? Ya, sebab firman Tuhan berkata, biarlah tubuh, jiwa dan roh kita ini selalu dalam keadaan yang baik atau sehat. Satu pujian yang lama berkata apa? Hatiku senang. Ku senang, sungguh senang, sangat senang. Apa? Di dalam Tuhan hatiku senang, sungguh senang, sangat senang. Betul hati saudara masih senang? Di situasi yang seperti sekarang, walau apa? Sekalipun banyak rintangan,
Sekalipun banyak tantangan dalam hidup ini, gak akan goyah. Sebab karena Yesus, haleluya, menjadi kekuatan kita. Betul tidak saudara keadaan kita seperti itu? Kalau Yesus ada dengan kita, api itu terus menyala dalam hati, dalam keluarga kita. Situasi bisa berubah. Amin saudara. Amin saudara ya. Tapi hati kita akan selalu senang saudara. Selalu bisa bernyanyi, selalu ada sukacita sejak kita menerima Yesus saudara. Dalam setiap kehidupan ini. Nah ini yang sudah hilang dari gereja. Ini yang sudah hilang dari umatnya. Ini yang sudah hilang dari setiap keluarga-keluarga dan rumah-rumah kita. Dalam setiap hidup kita. Sebab itu kita diingatkan hari ini saudaraku ya. Biarlah mesbah dalam setiap hidup kita ini saudara. Apinya terus ada ya. Jangan padamkan dan jangan padam lewat apapun juga, harus tetap dikatakan menyala. Pemazmur pernah berkata begini, hai jiwaku, ketika dia mengalami satu keadaan yang gundah gulana, dia pun berkata, hai jiwaku, ayo pujilah Tuhan, katakan Yesus baik. Kita harus memerintahkan jiwa kita, kita harus memerintahkan hati kita gitu saudaraku ya, untuk selalu melihat kebaikan Tuhan, selalu melihat Tuhan ada, selalu melihat dalam situasi seburuk apapun. Selalu saya katakan kita akan berjumpa dengan Tuhan di situ. Amin. Dan ada banyak mujizat yang Tuhan akan kerjakan dan buat untuk kita. Kenaikan Yesus di surga memberi pengharapan yang besar di dalam setiap kehidupan kita. Ya saudara, tidak ada persoalan keadaan apapun yang bisa memadamkan api itu. Ya, roh itu dia beri untuk kita, saudara. Nah, seringkali ini yang kita kurang perhatikan, tapi hari ini kita diingatkan. Mesbah hidup ini biarlah terus menyala. Ketika saya bertemu dengan seseorang, ya, seseorang ini berkata bahwa, ya dalam keadaan sulit juga kami tetap tidak berubah dengan Tuhan, ya, tetap setia, tetap beribadah, tetap berdoa, sekalipun semua orang bilang susah, tetap memiliki hati yang rindu untuk melayani, mau berkorban, saudaraku ya, mau tetap menabur di masa yang sulit sekalipun, saudara, ingin mempraktekkan firman, ingin tetap memelihara satu hubungan, biar api ini dia bilang terus menyala, biar mesbah keluarga kami itu terus ada apinya. Ini bagus saudara ya, biar mesbah hidup kita ini selalu ada apinya, karena kita dilarang untuk memadamkannya dan tidak boleh api itu untuk tidak menyala, saudaraku ya. Makanya Rasul Paulus pernah berkata apa? Tidak ada yang dapat memisahkan aku dari Tuhan. Penderitaankah, ketelanjangankah, kesusahan apakah, pedangkah atau apapun, tidak ada yang bisa untuk memisahkan aku dari Tuhan. Sebab itu coba saudara perhatikan keluargamu, hidup kita, kembali ke dalam lagi diri kita. Masih adakah cintamu yang mula-mula itu kepada Tuhan? Ya, kegairahanmu, semangatmu, sukacitamu, api yang selalu menghangatkan kita dengan Tuhan. Dikatakan kita ini mesbah loh saudaraku ya. Nah, biarlah api itu terus menyala dalam setiap hidup kita. Sebab itu kita punya tanggung jawab masing-masing. Saya katakan minggu kemarin, suami, istri, anak, saudaraku ya. Ayo jangan saling membiarkan, kok bisa ya misalnya dalam satu keluarga ada yang tidak mau saling mengingatkan. Masa api itu udah padam semua gitu saudaraku ya. Firman Tuhan bilang dalam segala keadaan. Sekarang yang saudara kejar ini apa gitu saudaraku ya. Gak usah terlalu kita khawatir, gak usah terlalu kita pesimis melihat segala sesuatu yang ada di dalam hidup ini. Tuhan bilang bulu yang patah terkulai pun tidak akan dipatahkannya, sumbu yang udah pudar pun tidak akan dipadamkannya. Yang setuju katakan amin. Amin. Punya pengharapan. Sekalipun api itu, aduh Tuhan, situasi ini membuat api ini sepertinya ditiup saudara ya. Mulai redup saudara, seperti para imam, atur lagi korban itu. Ayo saudara ya, kita untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain saudara. Kenaikan Yesus ke surga, ketika saya ingat hal itu, wah Tuhan, betul. Memang semua orang gak mau pengen buru-buru cepat pergi. Orang bilang, Tuhan rumah saya kalau boleh jangan cepat-cepat dulu selesai ya Tuhan. Biar dunia ini sulit, aku masih betah di dunia ini saudara. Buktinya
Kita harus masuk ke rumah-rumah, saudara. Karena kita pengen masih hidup, kita nggak pengen mati dulu, betul tidak, saudaraku ya? Artinya apa? Kita belum pengen cepat-cepat pergi, saudaraku ya. Karena kita tahu Tuhan sedang menyediakan tempat, rumah kita belum selesai. Kita masih diberi kesempatan di dunia ini gitu, saudara. Saya mau katakan kepada saudara, mari kita mau jaga api Tuhan di dalam hidup kita. Biar tetap menyala, minyak itu selalu ada, api Pantekosta, keep the fire beginning, saudara ya. Tetap nyalakan apimu, ya. Bukan orang lain, tapi kita. Saudara selama ini punya firman, betul? Ya, mana imanmu? Tuhan bilang, apakah aku datang kembali? Apakah aku dapati iman itu di bumi ini? Sekarang waktunya kita menguatkan, saya katakan, kepercayaan kita. Kita ingat, kita melihat, waduh, api ini dalam hidup kita. Saudara, aduh Tuhan nyalanya tinggal sedikit mungkin, saudara. Apa yang saudara mau lakukan? Saudara matiin sekalian, saudaraku ya. Dengan tidak melakukan sesuatu apapun, saudara. Kita melihat perkataan Petrus. Saya ingat kepada Petrus, saudara. Petrus ini salah satu murid yang gampang berubah-ubah. Ya, dia nggak punya komitmen, saudara. Ada saatnya kita melihat, berani luar biasa dia menghadapi apapun. Ada saatnya memang ya wajar lah gitu, saudara, secara alamiah gitu, saudara. Mengalami ketakutan yang luar biasa. Banyak banget alasannya. Dia seorang yang suka juga berdali-dali, saudaraku ya. Ada banyak hal yang ada di dalam diri Petrus ini yang menjadi satu hal yang misterius, saudara, sebenarnya. Tetapi ketika dia mengalami perubahan saat api Roh Kudus itu membakar hidupnya. Ketika Yesus naik ke sorga, kita tahu urusan kita, dia menyediakan tempat untuk kita. Dan yang kedua, untuk apa, saudara ya? Mengingatkan kepada kita bahwa semua yang ada di dunia ini kita akan tinggalkan. Dan kita gak perlu khawatir, saya katakan kenapa. Dia beri satu kuasa yang besar untuk hidup kita. Dia gak biarkan kita menjadi yatim piatu, dikatakan. Tapi dia memberi Roh Kudus, satu kuasa, satu power, sesuatu harta yang berharga. Itu Roh Kudus yang membuat Anda bertahan, membuat Anda kuat, yang membuat Anda sampai hari ini bisa bertahan, bisa setia, bisa melayani, bisa beribadah, saudaraku. Itu karena pekerjaan daripada Roh Kudus, saudara. Bukan hal yang lain. Ketika Roh Kudus melawat Petrus, dia mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dan Tuhan pengen hari-hari ini kita di rumah, ya, di setiap loteng Yerusalem kita, di rumah kita masing-masing. Tuhan pengen kamu mengalami lawatan Tuhan. Kamu melihat, kamu mengalami dan kamu merasakan kuasa Tuhan itu yang luar biasa dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin. Ya, sebab itu biarkan api itu terus menyala. Api itu terus terjaga, saudara. Kenapa, saudaraku ya? Karena tanpa itu, saudara, hari-hari ini apa yang saudara mau kerjakan? Sekalipun kita punya uang, kita punya segala sesuatu, saudara, tanpa Roh Kudus, tanpa api itu terus menyala dalam hidup kita, kita seperti orang yang sakit-sakitan yang gak bisa berbuat apa-apa, saudara, dalam hidup ini ya, saudaraku ya. Nah, ini kita melihat Roh Kudus membawa satu perubahan. Yesus beri kita Roh Kudus, itu perhatikan baik, bukan satu hal yang satu hal yang biasa, satu hal yang gak penting atau gak ada gunanya. Itu penting banget, saudara. Api membawa kita untuk berjalan, saudara. Sekalipun di masa yang suram hari-hari ini, di masa yang gelap di hari-hari ini, saudara. Tapi kalau api, amin, api Tuhan itu, api kuasa Roh Kudus itu, saudara, berjalan bersama dengan kita, saudara, kegelapan akan menjadi terang. Yang setuju katakan amin. Ya, jalan yang suram hari-hari kita, saudara, api itu akan memimpin dan menuntun kita. Sebab itu kenapa api itu gak boleh padam? Kenapa api itu harus terus menyala dalam hidupmu, saudara? Karena dia yang akan memimpin dan menuntun hidupmu hari-hari ini di tengah-tengah kegelapan. Ada tiang awan, ada tiang api. Jadi pada siang hari, pada malam hari, saudaraku ya, Yesus selalu akan memimpin menyertai kita seperti orang-orang Israel pada saat itu. Amin, saudara. Ya, ada kegelapan 3 hari yang pernah terjadi di Mesir. Itu pekat banget. Dan tidak bisa seorang pun untuk bergerak pun mereka dikatakan gak bisa. Melihat orang dari dekat pun gak bisa. Sepertinya gelap itu saking gelap banget, sepertinya mereka bisa pegang gelapnya itu, saudara. Bayangkan, saudara ya. Tapi dikatakan ada api Tuhan di tengah-tengah mereka. Dan itulah yang selalu
membuat mereka untuk kembali bisa melihat dan menemui jalan dan selalu menemukan jalan bersama dengan Tuhan. Nah ini dia gitu saudara, dalam keluarga kita, dalam hidup kita diingatkan, perhatikan baik bagaimana mesbah keluargamu, bagaimana mesbah hidup kita. Sudah mati, padam, tinggal berasapkah saudara ya? Perhatikan baik, tanpa itu saudara tidak akan mampu ya. Api selalu itu kalau bernyala naik ke atas. Betul tidak? Api itu selalu naik. Coba kalau saudara lihat sesuatu yang terbakar, kebakaran, ya, api itu selalu nggak pernah dia turun, saudaraku ya, tapi dia naik. Amin, amin, saudara. Selalu membawa kita untuk melihat ke atas. Kalau ada api itu pada diri kita, pada keluarga kita, maka api itu akan membawa terus kita untuk naik ke level yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Ya, saya katakan ke satu level yang baru. Di atas tempatnya, bukan di bawah. Luas. Kalau api itu tetap ada di mesbah hidupmu, di keluargamu, di usahamu, di pekerjaanmu, apa yang saudara mau takuti? Firman Tuhan katakan seperti itu. Ya, Dia yang akan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidup kita, saudara. Membawa jalan kita akan terus naik, saudara. Luas tidak terbatas kalau api itu tidak dimatikan atau dipadamkan. Dia akan dengan waktunya yang begitu cepat, dengan kecepatannya yang luar biasa, dia bisa membakar, saudara ya, hutan itu yang begitu besar. Dahsyat saudara kalau hidup kita memiliki api dan api itu tetap menyala dalam hidup kita. Amin saudara. Ya, itu yang Tuhan beri untuk kita ketika Dia naik ke sorga, menyediakan sesuatu yang dahsyat untuk kita dan Dia beri roh itu. Tapi kenapa saudara kita melewati hari-hari dalam hidup kita, apalagi saat sekarang, gak ada kegairahan, gak ada semangat, gak ada sukacita, ya. Terus tujuan kita mau kemana saudara dalam hidup ini? Terus apa yang kita buat untuk apa? Tidak ada alasan satupun sebenarnya dalam hidup ini yang kita bisa terima ketika kita selaraskan dengan firman Tuhan, saudara. Gak ada, saudaraku ya. Selain kita mau senangkan hati Tuhan, yang setuju katakan amin. Ya, kita mau buat apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Dan menjadi satu pengharapan bagi kita bahwa kita nggak sendiri, kita punya Roh Kudus itu dalam hidup ini. Api itu, sebab itu mari nyalakan api itu selalu di dalam setiap hidup kita. Api ini yang akan menyatakan setiap pekerjaan kita. Ya, kekristenan kita, saya pernah katakan di awal pertemuan kita di ibadah seperti ini ya. Apakah kita terbuat dari kayu, saya bilang dari kertas, dari plastik, sesuatu yang berasal dari dunia itu akan terbakar, saudara. Hari Tuhan akan datang dikatakan bagaikan api, saudaraku ya. Tapi kalau engkau kekristenan yang terbuat dari emas murni, kita perlu api itu. Ya saudara, perlu. Kalau keluarga-keluarga kita memang dibuat dari emas murni, seperti Ayub bilang, ketika aku diuji maka aku akan timbul seperti emas. Kalau keluarga kita, hidup kita ini adalah buatan kerajaan Allah ya, dari emas yang dimurnikan oleh api itu, pasti api itu akan terus menyala. Tapi kalau hanya dijadikan, saya katakan seperti dari kayu, dari sesuatu yang gampang terbakar, saudara, itu semua punya dunia, made in dunia ini, saudaraku ya. Sebab itu pastikan baik. Api itu akan menjadikan kita semakin mahal, bernilai, berharga, berkilau, berkualitas. Tidak menjadi orang Kristen yang gampangan, saudaraku ya. Kalau saudara punya sesuatu yang berharga, pasti saudara akan jaga itu. Betul tidak? Roh Kudus, kuasa itu, api itu berharga, lebih mahal dari semuanya. Betul saudaraku ya. Kalau tidak ada itu, seringkali saya katakan habislah kita. Sebab itu perhatikan baik. Sering berkali-kali saya katakan, perhatikan apa yang ada di rumah kita, yang ada di hidup kita. Hari ini kita diingatkan, betulkan setiap mesbah kita. Apakah apinya terus menyala? Api apapun kalau mengena sesuatu barang itu akan berubah. Baik itu kertas, daging, dari baunya, bentuknya, aromanya. Kalau api Tuhan,
Roh Kudus menyentuh hidupmu, keluargamu, pelayananmu, pasti ada perubahan. Yang setuju katakan amin. Ya, dia akan memenuhi dan membakar seluruh hidup kita. Ada bau yang berbeda, ada aroma yang berbeda, ada cara pikir yang berbeda, pola pikir yang berbeda, saudara, perbuatan yang berbeda, tindakan yang berbeda. Ini kegunaannya api itu. Sebab itu dikatakan jangan padamkan api itu, biarkan dia terus menyala. Banyak keluarga-keluarga yang didapati api itu sudah tidak ada, bahkan mesbah itu sudah terbongkar. Banyak hidup kita yang didapati bahwa tidak ada lagi api itu. Jangankan untuk menyala, saudaraku ya, udah habis berantakan. Nah ini saudara, ada banyak hal yang kita diingatkan Tuhan di hari-hari ini, saudara ya. Pekerjaan api, pekerjaan roh yang dia beri untuk kita sekarang itu dahsyat sekali loh saudara ya. Dan kita harus mengalami itu. Dikatakan kita akan mengalami satu perubahan. Setelah situasi ini selesai, kita keluar dari situasi sekarang ini, banyak perubahan yang akan terjadi. Ya, semua sudah diprediksikan, yang ini akan berubah, yang ini akan berubah, semua akan berubah. Apakah saudara bisa menerima perubahan-perubahan yang seperti itu, saudara ya? Nah ini dia gitu saudara. Tetapi dikatakan kalau api Tuhan itu ada di hidup kita, di keluarga kita, terus kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan, terus menyala api itu, keadaan bisa berubah. Apapun bisa terjadi di luar sana. Tapi kita tidak akan sama lagi seperti hari kemarin kita sebelum situasi ini. Tapi ketika kita masuk di level yang baru, api itu akan terus membawa, memimpin dan menuntun kita. Sampai kita mengalami dan masuk di dalam penggenapan setiap janji Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Ya, ini dia gitu saudara, kita tidak akan sama lagi. Waduh luar biasa saudara. Bahkan bisa membawa api itu hidup kita di masa sesulit apapun saudara. Ada masa ketika orang menantikan Tuhan seperti 5 anak darah yang bodoh. Mereka tidak bersiap, mereka tidak berjaga. Dan saat-saat ini di waktu begitu cepat, dalam waktu 2 bulan lebih ini, banyak anak-anak Tuhan semangatnya sedang tidur. Ya. Kegairahannya tidak ada lagi. Sukacita itu hilang. Saudara, semua tidur seperti 5 anak darah yang tidak berjaga, atau yang dikatakan yang bodoh ini, itu saudara, seperti ini keadaannya. Kerohaniannya sedang ngorok, saudara. Usahanya juga ikut tidur, semangatnya ikut tidur, bisnisnya ikut tidur, saudaraku ya. Semuanya ikut tidur, tidak ada pergerakan. Sehingga kita melihat semua tidak ada hasilnya. Seperti Habakuk pernah berkata, tetapi Habakuk bisa melihat Tuhan ada dalam hidupnya. Api itu ada terus dalam hidup Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, semua mengecewakan. Tapi karena api itu ada pada Habakuk, jadi dia melihat, aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Jangan buat api itu padam. Amin saudara. Anak Tuhan, gereja yang punya Roh Kudus hidupnya pasti berbeda. Yang setuju katakan amin. Yang setuju katakan amin. Hidupnya pasti berbeda. Ketika Yesus naik ke surga, kita tidak dibiarkan di tengah-tengah serigala. Saya katakan, tapi dia sudah beri kita kekuatan untuk hari ini, diberi kita pengharapan untuk hari ini dan selamanya, penghiburan saudaraku ya. Apa yang saudara mau andalkan? Seringkali saya katakan, kalau saudara melihat itu di India ya, waduh, mereka hancurin semua itu dewa dan kuil mereka, dan mereka bilang aduh benar-benar hanya Yesus yang bisa menjadi andalan mereka. Hanya Roh Kudus hari-hari ini yang sanggup menolong dan menopang hidup saudara. Kenapa saudara bisa bertahan, saudara bisa kuat, saudara bisa tetap setia sampai hari ini? Karena pekerjaan daripada Roh Kudus itu. Yang setuju katakan amin. Ya, dunia merasa terancam. Orang-orang di luar sana merasa waduh semua depresi menghadapi keadaan-keadaan seperti ini. Tapi firman Tuhan berkata kita diberi kuasa, amin, untuk mengalami kemenangan demi kemenangan hari lepas hari. Generasi kita adalah satu generasi yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan. Mari masuk di dalam generasi itu. Generasi api, yang memiliki api yang tetap menyala, memiliki mesbah yang terus menyala, saudaraku ya. Ini yang Tuhan sedang bentuk dan buat, bahwa dia akan bangkitkan satu generasi Tuhan di akhir zaman ini
di gereja kita, di hidup kita, di situasi ini untuk menggenapi semua rencananya. Namanya apostolik prophetic. Apa itu saudara? Orang-orang yang selalu siap dengan Tuhan. Apakah Anda siap dengan Tuhan kah? Saudara ya, di hari-hari ini Tuhan perlu kita. Apa? Saya katakan kemarin, dia pengen membenahi hidup kita. Dia perlu perhatian untuk kita memperhatikan, maksudnya apa yang dia mau dalam setiap keluarga-keluarga hidup kita, saudara ya. Dalam kehidupan kita, orang-orang yang selalu siap dengan Tuhan. Apakah saudara siap dengan Tuhan, saudara? Orang-orang yang mau masuk di dalam penggenapannya, mau enggak kita, saudara? Saya bilang, Tuhan gak tanya mampu enggak, karena gak ada seorang pun yang mampu. Tuhan cuma tanya mau enggak, karena ada banyak orang tidak mau terlibat lagi masuk lebih dalam dengan Tuhan. Hanya disibukkan dengan segala sesuatu yang ada dalam dunia ini. One day Wahyu bilang, ada domba itu akan berperang dan mereka yang bersama-sama dengan dia. Siapa mereka? Yang dipanggil, dipilih, tidak sampai situ, tapi yang setia, yang punya mesbah. Kata setia itu yang punya mesbah, yang punya api, yang saling mengikat dengan Tuhan, punya satu keterikatan, satu hubungan yang begitu luar biasa itu saudara dengan Tuhan. Mereka lah dikatakan yang akan menang. Kita kekristenan apa? Cuma sampai dipanggil ke gereja doang. Kita kekristenan yang bagaimana? Cuma sampai dipilih. Terus dipilih gak buat apa-apa, gak melakukan sesuatu, saudaraku ya. Gak seperti itu, saudaraku ya. Nah ini dia, saudara. Sebab itu dengan alasan itu dunia sedang digoncangkan. Karena Tuhan sedang mempersiapkan satu generasi yang luar biasa. Masuk gak kita di situ, saudaraku ya. Inilah alasan kenapa harus digoncangkan. Dunia bergoncang, unsur-unsur langit pun firman bilang, sehingga tidak ada satu kuasa manusia pun yang mampu menahannya. Coba saudara lihat hari-hari ini. Seringkali saya ingatkan, ada kuasa lain gak yang mampu? Ya, ada orang hebat yang mampu enggak? Enggak ada. Diizinkan ini kenapa? Karena Tuhan mau mengambil alih atas pemerintahan, atas dunia ini. Perhatikan baik saudara. Allah mau mengambil alih atas pemerintahan atas dunia ini. Sebab itu dia perlu mempersiapkan satu generasi. Generasi yang betul-betul membawa api, saudaraku ya. Dalam hidup kita, kesusahan kita akan alami. Mau atau tidak mau. Tidak punya alasan, saya setia, saya sudah melayani. Gak punya alasan, semua kita akan dibawa ke situ. Suka atau tidak suka, kita akan mengalami masa-masa yang seperti ini. Seperti orang yang sakit bersalin, saudaraku ya. Seperti wanita yang sakit bersalin dikatakan. Sesuatu yang bukan dibuat oleh sendiri, masalah, bukan. Tetapi memang gereja harus masuk ke sana, kita harus alami. Bukan waktunya sekarang saudara bertanya, bukan. Kenapa Tuhan? Kenapa bukan? Saudaraku ya, sekarang waktunya saudara melihat Roh Kudus ada dengan kita. Dia yang akan terus membuat kita berjalan. Amin saudara. Dengan api kuasanya, bumi ini adalah satu laboratorium. Ya. Dan membuat gereja akan keluar dari hal ini sebagai pemenang. Saya katakan tadi dalam kitab Wahyu. Sebab itu generasi Yosua yang saya pernah katakan, sekaranglah waktunya yang sedang dibangkitkan dan dipersiapkan oleh Allah. Saudara perlu tahu hal ini, Musa hebat. Dia yang menulis 5 kitab di dalam Alkitab. Musa dekat banget dengan Tuhan. Dia yang berbicara muka dengan Allah. Tapi untuk bergerak menggenapi seluruh rencana Allah bukan Musa. Ya, kenapa? Sebab Musa dengan satu generasi itu sudah hilang. Makanya Allah gantikan dengan Yosua. Kenapa harus generasi Yosua? Musa orang pertama yang dipersiapkan untuk memimpin bangsa dengan 3 juta orang loh saudara. 30 hari mayatnya ditangisi orang. Ketika Yosua melihat itu gemetarlah dia. Waduh, saya siapa? Musa ini pemimpin hebat, berkarisma. Ya. Israel adalah satu bangsa yang saudara tahu harus dipimpin oleh ibadah. Ya. Israel adalah satu bangsa yang dipimpin oleh ibadah. Bukan secara politik, bukan secara kemampuan ekonomi mereka, bukan. Tuhan mau buat perbedaan
perbedaan, saya pernah katakan itu ya. Tapi Israel tuh mau persamaan dengan bangsa-bangsa yang lain. Itu yang buat mereka hancur, saudara. Mereka merusak ibadah mereka sehingga kegagalan Israel ya itu terjadi. Maka digenapilah kita dipilih gerejanya menjadi Israel. Israel rohani ya, Israel di akhir zaman ini, saudara ya. Karena Israel itu sudah gagal, bukan Tuhan yang gagal tetapi orang-orangnya. Allah gak mau lagi hal itu terjadi. Allah mau berbeda dengan bangsa yang ada di dunia ini. Tapi mereka pengen sama, pengen punya raja. Awalnya kerajaan mereka itu kerajaan imam ya. Bangsa yang dipimpin oleh Allah langsung. Itu Israel secara teokrasi, bukan demokrasi, saudara ya. Nah, ini yang Tuhan ingin kembalikan kepada kita. Semua harus bergoncang karena hanya ada satu pemerintahan. Hanya Tuhan yang berkuasa di muka bumi ini. Amin. Roh Kudus memimpin dan menuntun kita sampai langkah yang terakhir. Biarlah kita masuk di masa ini, kita masuk di generasi ini. Kalau kita mau menang bersama dengan Tuhan, tidak ada kekuatan yang lain, tidak ada kuasa yang lain, tidak ada sesuatu yang lain selain Roh Kudus. Api itu biarkan dia terus menyala dalam hidup kita. Dia akan menuntun orang dalam setiap kebenaran. Iman kekristenan banyak yang akan berguguran, gak usah kaget. Orang banyak yang akan murtad, biarin, gak usah kaget. Alkitab sudah katakan, orang akan meninggalkan Tuhan, orang akan mengalami ketakutan yang luar biasa. Tapi kita perhatikan keluarga dan hidup kita. Bangun terus mezbah itu, api itu biar tetap menyala. Seperti yang Tuhan ucapkan kepada Israel, kamu adalah bangsa yang terpilih, umat imamat yang rajani, umat yang kudus, kepunyaan Allah sendiri. Itu pun yang Tuhan katakan kepada kita gerejanya di hari-hari ini. Sebab itu mari bangkitlah kita, persiapkan diri kita untuk menjadi generasi ini. Goncangan akan terjadi, tidak akan berhenti sampai sini. Tapi Tuhan sudah bilang, aku sudah kasih api itu ya. Roh itu ada di atas hidupmu. Biar itu terus menyala. Selalu perhatikan seperti imam yang terus mengatur sehingga api itu terus menyala. Inilah firman Tuhan pada saat ini mengingatkan kepada kita, Yesus naik menyediakan tempat. Saudara gak akan lama di bumi ini. Dan Roh Kudus dia beri untuk saudara untuk mampu bertahan di situasi sekarang. Mari kita mau lebih banyak memikirkan perkara yang di atas. Karena semua kita akan tinggalkan di masa yang kekinian ini. Saudara, jangan merampas, jangan mematikan api yang ada di dalam hidupmu. Tapi mari terus kita mau berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya pun dikuatkan ya, kembali memperhatikan iya Tuhan. Bersyukur kita punya Roh Kudus dalam hidup ini. Kita gak akan sama seperti hari kemarin. Ketika api itu terus ada dalam keluarga atau dalam hidup kita. Bahkan ketika dia membakar, akan mengubah banyak hal. Dan kita akan terkagum-kagum dengan perbuatan Tuhan. Kita punya pengharapan. Cintailah Tuhan lebih dari segala-galanya yang ada di dalam setiap kehidupan ini. Sebab itu mari sore hari ini, saat ini, hari ini, sepanjang hari ini, pagi, siang, waktu saudara bebas untuk memilih untuk beribadah kepada Tuhan. Diingatkan kita, ada satu tempat yang lebih baik dari dunia ini. Tuhan beri untuk kita semua. Bangkitkan imanmu, milikilah pengharapan. Jangan pernah kecewa dan menolak Tuhan. Allah tidak pernah gagal. Tapi dia berjanji akan terus menyertai. Saudara punya harta, apa itu yang lebih mahal dari semua? Roh Kudus yang dia beri untuk saudara. Oh, dia tidak ada yang bisa menyamai dengan kuasa itu. Dia yang membuat engkau bertahan. Dia yang membuat engkau sampai hari ini ada dalam segala keadaan yang baik. Semua karena pekerjaan daripada Roh Kudus itu di dalam setiap hidup ini. Sebab itu mari jemaat Tuhan GPDI Efrata, ada di antaramu yang lagi lemah, ada di antaramu yang lagi susah, ada di antaramu yang hari-hari ini engkau sudah meninggalkan waktu-waktumu dengan Tuhan. Apakah engkau pelayan? Engkau cuma sibuk dengan setiap pekerjaanmu sehingga mezbahmu terbengkalai.
api itu sudah mati, Allah ingatkan kita sebelum terlambat. Semua kita akan tinggalkan bumi ini, kita akan tinggalkan dunia ini. Dan firman sudah kasih tahu kegoncangan akan terus bergoncang, akan terjadi. Kita dipersiapkan untuk masuk di era yang baru, satu generasi yang baru. Hanya api itu yang mampu untuk membawa saudara untuk berjalan terus dengan Tuhan. Sebab itu mari kita bersyukur pada saat ini. Tuhan, Engkau sangat baik dalam hidup ini. Kalau api itu ada dalam hidup kita, dia membuat perbedaan. Orang berkata Tuhan tidak baik hari-hari ini, tapi kita berbeda. Kita mau katakan lewat pujian ini, Tuhan sangat baik. Sekalipun banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi kami punya firman yang hidup dan berkuasa untuk membuat kami tetap setia di dalam Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini sebelum kita akhiri ibadah kita saat ini. Tuhan sangat baik dalam hidup ini. Amin. Haleluya Tuhan. Tuhan sangat baik, indah rencana. Engkau punya rencana yang indah bagi kami. Ku tak tahu Amin. semua kehendakmu. Engkau sedang menyediakan tempat yang luar biasa Ajarku bagi kami. tetap setia Kami mau tetap setia sampai akhir Yes. hidup Amin ini. Tuhan. Melayani Tuhan sangat baik. Tuhan sangat baik. Kami tetap berkata Tuhan baik dalam hidup kami. Amin. Haleluya Tuhan. Tuhan punya rencana yang mulia bagi gereja-Nya. Roh Kudus beri kami kekuatan. Roh Kudus beri kami penghiburan. Roh Kudus menyegarkan jiwa, membuat kami setia. akhir hidup ini melayanimu seumur hidup. Mengasihimu seumur hidup. Melayanimu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kami umat yang sudah dipersiapkan oleh Amin. Tuhan. Kami hanya melihat rancangan kerajaan-Mu. Kami tidak melihat apa yang terjadi di dunia ini. Tapi kami selalu memakai mata iman kami. Firman Tuhan, Roh Kudus yang ada selalu bersama kami. Hari demi hari membuat kami selalu menang, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah menyediakan tempat yang terbaik untuk orang-orang yang setia kepadamu Tuhan, sampai langkah yang terakhir. Sehingga pada waktunya nanti kami akan menikmati kemuliaan, kuasa kerajaan-Mu dalam hidup ini. Roh Kudus buat kami untuk tetap setia. Roh Kudus buat kami untuk tetap mencari Tuhan. Roh Kudus buat kami untuk kami tidak tawar hati. Roh Kudus buat kami untuk tetap kami tidak gemetar menghadapi apapun. Sebab kemenangan sudah menjadi bagian kami. Api itu selalu ada dalam keluarga-keluarga kami. Minyak itu selalu ada dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kami untuk mengatur kembali mesbah hidup kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Jagai umat-Mu, lindungi mereka semua. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Tuhan datang lawan, sembuhkan mereka. Yang mengalami apapun keberadaan hati mereka. Jika Roh Kudus, api itu ada dalam hidup dan keluarga mereka, mereka akan berbeda. Semangat yang berbeda, berbeda karena kuasanya Engkau beri dalam hidup mereka, yang akan menjadikan mereka kuat melewati dalam setiap situasi apapun juga. Terima kasih Tuhan. Berkati umat-umat-Mu semua dalam setiap usaha, khususnya mereka, pekerjaan mereka semua. Tuhan menolong. Tidak ada yang mustahil. Selama mereka masih terus menabur, mereka terus akan menuai, terus menuai semua yang baik dari Tuhan. Jemaat-jemaat yang selalu memberikan, berkorban bagi pekerjaan-Mu di masa yang sulit, lewat apapun yang mereka buat, yang mereka kerjakan, yang selalu
memberikan persembahan, mengembalikan milikmu di masa-masa yang mungkin tidak mungkin, tetapi bersama Tuhan mereka mampu melakukan. Karena berkat kami bukan dari dunia ini, tapi dari kerajaan-Mu. Sebab itu biarlah api itu ada selalu dalam hidup mereka, untuk mereka selalu diterangi dan melihat Tuhan baik dalam segala keadaan apapun. Terima kasih Bapa. Berkat Tuhan ada bangsa kami, berkat Tuhan ada atas kota kami. Pemulihan, kesembuhan sedang terjadi. Lawatan Tuhan, dan kami akan melihat ada terobosan yang baru yang Tuhan akan kerjakan di kota kami, di bangsa ini, bahkan seluruh dunia. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Kami mau tutup acara ibadah kami pada saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.